Nah, dokumen 22 ini merupakan dokumen nota kontan ya. Di sini UDS Prima menjual secara tunai dengan nomor faktur 01 NTK tertanggal 26 Desember 2025. Yang dijual berupa kulkas E537 sebanyak 1 unit dan kulkas E821 sebanyak 1 unit. Sehingga total penjualannya 4.793.000. Nah, karena ini merupakan penjualan tunai, kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya. Kita ke cash receipt journal. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 26, nomor buktinya adalah 01 NTK, deskripsinya penjualan tunai. Debitnya masuk ke dalam kolom cash in bank senilai total penjualannya 4.793.000. Kreditnya ini kita masukkan ke dalam akun sales of merchandise ya, dengan nomor akun 41101. Totalnya 4.793.000. Nah, berikutnya karena di sini kita menjual barang, maka kita akan mencatat cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang ya. Debitnya kita catat ke dalam akun cost of goods sold ya dengan kode 51101. Kreditnya kita masukkan ke dalam akun merchandise inventory dengan kode 11301. Nah, nilainya kita ambil dari inventory card ya. Kita ke inventory card kembali. Kita buat di sini. Yang pertama untuk kulkas E537. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 26. Nomor buktinya adalah 01 NTK. Deskripsinya kita isi dengan penjualan. Yang dijual sebanyak 1 unit, maka di kolom out kita buat 1 di sini dengan harga sama dengan harga yang di balance ya, yaitu 1.940.000. Kemudian totalnya 1 dikali 1.940.000. Jadi 1.940.000. Untuk balance-nya awalnya punya stok 40 unit, dijual 1 berarti tinggal 39 unit dengan harga yang sama ya, 1.940.000, sehingga totalnya ini kita kalikan. Nah, berikutnya kita akan mencatat cost of goods sold untuk kulkas E821 ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 26, nomor buktinya adalah 01 NTK, deskripsinya diisi dengan penjualan. Kita ke kolom out ya. Kita buat di sini 1 dengan harga sesuai harga yang ada di balance ya. 2.417.000. 1 dikali 2.417.000 jadi tetap ya. 2.417.000. Kemudian balance-nya awalnya punya stok 42 unit, dijual 1 berarti tinggal 41 unit dengan harga 2.417.000 per unitnya. Sehingga untuk totalnya ini kita kalikan ya. Nah, kalau sudah, untuk mengisi kolom cost of goods sold dan merchandise inventory tadi, ini kita jumlahkan 2.417.000, ini kita jumlahkan dengan 1.940.000 ya. Totalnya ini kita catat ke dalam kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Masing-masing senilai 4.357.000. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke dokumen 23. Nah, dokumen 23 ini merupakan dokumen bukti kas keluar dengan kode dengan nomor bukti 06 BKK tertanggal 27 Desember 2025. Dibayarkan kepada Mitra Furniture uang senilai 2.600.000. Keterangannya pembelian meja kasir 2.500.000 ditambah biaya pengiriman 100.000. Jadi di sini merupakan pembelian meja kasir yang bisa kita anggap sebagai pembelian peralatannya atau equipment. Kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 27, nomor buktinya adalah 06 BKK. Deskripsinya kita isi dengan Mitra Furniture. Debitnya kita masukkan ke dalam kolom other ya. Kita masukkan ke dalam akun Office Equipment at Cost dengan kode akun 12102. Nah, nilainya ini senilai 2.600.000.
Kreditnya ini kita masukkan ke dalam kolom cash in bank dengan nilai yang sama. Berikutnya kita ke dokumen 24. Dokumen 24 ini merupakan dokumen bukti kas masuk ya. Di sini UDS Prima menerima uang dari Toko Sejuk Abadi dengan nomor bukti 04-BKM tertanggal 28 Desember 2025. Uang yang diterima ini sebesar 107.625.600. Keterangannya karena pelunasan piutang atas penjualan tertanggal 22 November dengan termin 2/10, N/30 dan 1%. Kalau kita lihat di sini Toko Sejuk Abadi dikenai denda 1% ya. Karena kalau kita lihat dari keterangannya ini, penjualannya dilakukan di tanggal 22 November 2025. Jadi sudah lebih dari 30 hari. Sehingga ini artinya uang yang diterima oleh UDS Prima senilai 107.625.600 ini berasal dari total piutang yang dilunasi ditambah dengan denda keterlambatan ya. Ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita ke cash receipt journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 28, nomor buktinya adalah 04 BKM. Deskripsinya kita isi dengan Toko Sejuk Abadi. Debitnya ini kita masukkan ke dalam akun cash in bank. Untuk cash in bank ini nilainya senilai 107.625.600. Kita buat di sini 107.625.600. Kreditnya ini kita masukkan ke dalam akun receivable. Untuk nilai akun receivable ini kita lihat di data saldo awal piutang kepada Toko Sejuk Abadi karena transaksinya dilakukan di tanggal 22 November ya. Kita lihat di soal, untuk piutang kepada Toko Sejuk Abadi, nah kita lihat di sini Toko Sejuk Abadi, piutang kepada Toko Sejuk Abadi ini adalah 100.560.000. Ya, jadi kita ada piutang 100.560.000. Ini kita catat nilai akun receivable-nya 106.560.000. Kalau kita lihat di sini, nilai cash in bank dan nilai akun receivable-nya berbeda. Nah, selisihnya ini merupakan selisih denda keterlambatan ya. Jadi Toko Sejuk Abadi dikenai denda karena terlambat membayar. Nah, untuk keterlambatan membayar, ini dikenai denda 1% dari nilai akun receivable-nya ya. Kita masukkan ke dalam akun Let Fees Collected dengan kode akun 81102. Nah, nilainya ini sebesar 1% dari akun receivable ya, dari 106.560.000. Jadi 1.065.600. Atau nilai late fees collected ini bisa juga diperoleh dari 107.625.600 kita kurangi dengan 106.560.000. Nilainya akan sama saja. Ya. Nah, berikutnya kita ke dokumen yang terakhir. Kita ke dokumen yang terakhir ya, yaitu dokumen 25. Nah, dokumen 25 ini merupakan dokumen bukti kas masuk dengan nomor bukti 05-BKM tertanggal 30 Desember 2025. Diterima dari toko Prostora. Jumlahnya 138.750.000. Keterangannya pelunasan piutang atas penjualan tanggal 30 November dengan termin 2/10 N/30. Nah, di sini UDS Prima menerima pelunasan piutang dari toko Prostora. Ya, pelunasan piutangnya diterima pas 30 hari ya. Jadi di sini total piutang sama dengan total uang yang diterima yaitu 138.750.000. Kita catat ke dalam cash receipt journal. Kita buat di sini tanggal 30, kemudian nomor buktinya 05 BKM. Deskripsinya kita isi dengan toko Prostora. Debitnya kita masukkan ke dalam kolom cash in bank senilai 138.750.000. Kreditnya ke dalam kolom akun receivable dengan nilai yang sama, 138.750.000. Ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kolom-kolom jurnal ini kita jumlahkan ya. Kita mulai dari purchase jurnal, ini kita jumlahkan
kolom debit maupun kolom kreditnya ya. Kemudian sales jurnal, ini kita jumlahkan juga semua kolomnya ini. General jurnal, ya sama ini kita jumlahkan juga debit maupun kreditnya. Cash receipt jurnal. Cash payment jurnal, ini kita jumlahkan juga. Petty cash jurnal. Ya, kita selesai penjumlahannya. Kita bisa lihat ini untuk purchase jurnal sudah kita jumlahkan. Kemudian untuk sales jurnal sudah kita jumlahkan. General jurnal juga sudah. Cash receipt jurnal. Kemudian cash payment jurnal dan petty cash jurnal ini sudah kita jumlahkan semua. Kalau sudah, selesai sudah untuk tahapan memproses entry jurnal. Ya. Nah, untuk tahapan berikutnya, kita akan memproses buku besar. Untuk memproses buku besar, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.